Halo guys, kembali lagi di channel Aquasri Medan. Jadi hari ini kita mau kasih tutorial gimana cara setup tank udang hias untuk jenis udang Caridina. Nah, jadi setelah video ini kita akan buat tutorial gimana cara setup tank khusus udang hias tapi jenis Neo Caridina. Buat kalian yang belum paham perbedaan jenis udang Caridina dan Neo Caridina, kalian bisa cek video sebelumnya yang udah kita pernah buat. Nanti linknya aku taruh di deskripsi atau di link sudut kiri atas. Nah, jadi di sini aku udah siapin satu tank. Nah, ini ukurannya 30 kali 40, tingginya 40 guys. Jadi nanti di sini kita akan setup tank untuk udang hias jenis Caridina. Terus kemarin tuh aku udah sempat buat ya guys sebenarnya. Nah, di sini ini ukurannya 30. Kemarin udah sempat syuting juga, tapi pas syuting video yang dark style ini, yang update dark style, entah gimana itu footage-nya tuh kehapus guys dari notebook. Jadi aduh, sempat pusing juga, mana syutingnya susah lagi, udah susah payah, filenya kehapus. Tapi ya itulah suka dukanya buat video di YouTube ini ya guys. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita tetap kasih tutorialnya. Ini aku udah siapin tanknya. Jadi ini tank sebelumnya udah ada udangnya ya guys. Nah, udang hiasnya ini aku pindah dulu sementara ke tank yang satu ini. Nah, ini aku pindah ke sini. Nah, jadi memang udah masanya untuk di reset guys. Jadi udang hias jenis Caridina ini dia butuh air pH di bawah 7 yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, cara untuk menurunkan pH air itu salah satunya adalah dengan memakai soil. Nah, jadi soil itu kan ada masa buffernya. Masa buffernya itu biasanya maksimalnya cuma 2 tahun guys. Jadi kalau bisa sih sebelum 2 tahun itu soilnya udah harus di replace atau diganti. Nah, kebetulan ini umurnya udah sekitar 1 tahun lebih, jadi memang udah waktunya untuk diganti, di reset. Ya, sekalian kita buat video tutorialnya guys. Oke, kalian simak videonya sampai habis. Kita intro dulu. Oke guys, jadi pertama kalian siapin dulu satu buah akuarium kecil seperti ini. Nah, seperti ukuran soliter ikan cupang. Ini ukurannya 15 kali 15 kali 20 cm. Mau 15 kali 15 kali 15 juga bisa ya guys. Nah, kenapa harus 15 kali 15? Supaya ntar pas dengan ukuran tatakan undergravel filternya. Aku udah ukur nih 2 pieces tatakan UGF-nya nih besarnya sekitar 15 kali 15 cm. Jadi ini seperti UGF mini ya guys. Tujuannya selain untuk filtrasi, itu juga supaya air itu rotasi terus menerus melewati soilnya. Tujuannya untuk mengambil zat asam dari soilnya supaya pH air tetap di bawah angka 7 guys. Kemudian nih biasanya aku tempatkan di sudut belakang supaya tidak menghalangi pandangan kita ke udang hiasnya. Jadi ini nggak mesti dari kaca ya guys. Bisa juga kalian buat pakai box akrilik. Kalau akuarium utama kalian itu gede, semisal 60 cm, ini box UGF-nya ini kalian mau buat 2 pieces juga boleh. Terus kalian pasang pipa sama corong bebeknya. Pastikan kalian ukur panjang pipa yang dibutuhkan ya guys, supaya tingginya itu nanti nggak melebihi tinggi dari akuariumnya. Ini tank utamanya aku pakai akuarium 30 kali 40 kali 40 cm. Jadi ini size minimal ya guys. Jangan pernah pelihara udang hias di tank yang ukurannya kecil guys. Karena meski ukuran udang hias ini kecil, mereka juga butuh parameter air yang stabil. Jadi makin besar volume air di dalam akuarium, ini potensi perubahan parameter air itu jadi lebih kecil atau gak drastis. Oke, selanjutnya ini bahan-bahan yang aku pakai. Soil dari ED Amazonia, terus ada rumah bakterinya juga. Ini aku pakai Neomedia yang tipe soft. Untuk mineralnya ini aku pakai dari Aquasri Mineral. Terus bakteri starternya ini dari Vivaria Quick Start. Nah, pertanyaannya, apakah harus pakai soil Amazonia? Nah, kalau untuk udang jenis Neo kalian bebas ya guys. Kalian mau pakai soil
tipe apa itu nggak masalah. Tapi kalau untuk jenis Caridina, terutama Taiwan B, itu rekomennya soil Amazonia guys. Karena buffer pH-nya ini paling stabil, dan breeder-breeder terkenal di luar itu juga rata-rata pakai soil ini. Untuk soil Amazonia aku udah ukur pH-nya nih bisa dapat di angka sekitar 6,2. Apalagi kalau dibantu dengan Neomedia tipe soft ini bisa dapat sampai angka 6 nilai pH-nya. Which is ini bagus banget guys untuk udang jenis Caridina. Jadi ini pertama kita taruh dulu rumah bakterinya, si Neomedianya secukupnya aja ya guys, karena jumlah soilnya ini yang lebih penting. Kalian rapikan supaya medianya ini nutupi lubang-lubang dari tatakan undergravelnya. Baru kalian tuang soil di atasnya. Nah untuk yang di luar ini aku kasih sedikit aja soalnya karena ini cuman untuk estetika aja ya guys, biar nggak terlalu kosong. Nah sebenarnya juga nggak dikasih nggak apa-apa, tapi ini aku taruh sedikit. Nah ini untuk UGF nya jangan lupa dipasang airstone ya guys, atau batu aerator. Jadi sistem UGF ini kalian perlu mesin aerator ya guys untuk pengoperasiannya. Nah ini aku udah siapin mesin aeratornya sama selangnya. Jadi penampakan akhirnya nih seperti ini guys. Selanjutnya untuk air di sini aku pakai air RO ya guys, yang nilai TDS-nya 0. Terus aku mineralisasi pakai Aquasrim mineral ini sampai angkanya itu dapat di sekitar 80 ppm. Kalau untuk cycling TDS di angka 80 udah cukup ya guys. Ntar kalau udah siap dimasukin udang, baru kita set TDS di angka kisaran 90-110 ppm. Buat kalian yang mau tahu detail tentang mineralisasi air udang hias dan cara ganti air udang hias, itu udah ada di video sebelumnya, kalian bisa cek link di deskripsi. Karena kesalahan dalam mineralisasi air ini bisa juga berakibat fatal untuk si udang hias ya guys. Jadi jangan kalian udah beli mahal-mahal udangnya, hanya karena belum paham parameter air, udang hias kalian tuh jadi mati semua guys. Nah ini udah siap ya guys. Selanjutnya ini aku beri baterai starter dari Vivaria Quick Start. Awalnya butek ya guys, tapi ntar setelah 1 atau 2 minggu jadinya nanti seperti ini. Nah kalian bisa juga tambahkan sponge filternya atau media filter karena seperti ini guys. Terus untuk tanaman kalian sabar dulu, kalian bisa nambahin tanaman atau aksesoris itu di minggu-minggu kedua atau ketiga guys. Jadi ntar video selanjutnya kita update 2 bulan lagi untuk akuarium ini, sambil aku bahas cara aklimasi udang hias sebelum dimasukin ke akuarium. Untuk sisa-sisa bahannya ini kalian bisa simpan ya guys, jadi bisa dipakai lagi kalau ada settingan berikutnya. Oke guys, jadi itu dia tutorial gimana cara setup tank udang hias untuk jenis Caridina. Nah jadi nanti video berikutnya kita buat lagi tutorial gimana cara setup untuk tank udang jenis Neo Caridina. Nah jadi untuk tanknya ini
kita biarin dulu cyclingnya selama hampir 2 bulan. Kenapa lama bang? Nah jadi kita mesti mastiin bener-bener amoniaknya itu udah zero sama sekali. Jadi nitratnya juga udah di bawah 30 ppm. Nah cara ngukurnya nanti ada test kitnya. Jadi test kitnya seperti ini guys. Nah test kitnya nanti seperti ini. Nah jadi ada pengukur amonia, terus ada pengukur nitratnya juga. Jadi kita bener-bener mastiin amonianya tuh udah nggak ada, supaya nanti pas kita lepasin udangnya itu aman guys. Oke, jadi nanti selanjutnya kita mungkin akan bahas yang tank satu ini juga. Nah ini kebetulan udah hampir sekitar 3 minggu, jadi tinggal lanjut cycling 1 bulan lagi itu udah bisa dimasukin udang. Nah kedepannya kita mau masukin udang jenis PRL ya. Jadi PRL itu singkatan dari Pure Red Line, itu jenis udang Caridina yang klasik. Nanti kita taruh di tank yang di sini guys, tank di sini. Nah kemudian kemarin ada yang nanya juga, bang kenapa cyclingnya itu mesti 2 bulan? Jadi aku nggak tahu kenapa Amazonia yang versi terbaru ini cyclingnya harus cukup lama ya guys ya. Jadi kalau yang versi pertama itu cuman 1 bulan tuh amonianya udah zero. Tapi yang versi terbaru ini setelah 1 bulan saya ukur amonianya itu masih lumayan tinggi angkanya. Dan ini juga dialami oleh breeder-breeder dari luar, misalnya dari Taiwan, dari Eropa. Nah mereka juga menemukan kendala yang sama dengan soil ADA Amazonia yang baru ini. Cyclingnya memang cukup lama. Mungkin karena versi terbaru ini si ADA-nya blend soilnya dengan nutrisi yang cukup banyak, sehingga leaking dari amonianya juga lumayan tinggi guys. Nah jadi ya sabar aja, ditunggu sampai sekitar 2 bulan baru dimasukin udangan. Tapi sekali lagi tetap diukur supaya lebih pasti guys. Oke, jadi itu aja video tutorial kita hari ini. Jangan lupa di like videonya, share. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe channelnya buat kalian yang udah subscribe. Saya ucapin banyak terima kasih. Saya Roni pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.